Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tukammilul hasanat wa bi tajalliyatihi tudhhirul kainat. Usalli wa usallimu ala khairil makhluqat sayyidis sadat sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat wa ba'd. Fadilatul muhtaramin para asatidz wa bapak ibu rahimahumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan ayyamul ashr yang kita sedang berada di hari-hari 10 awal Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Kautsar keistimewaan itu diuraikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan di surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Kalau di surat Al-Kautsar Allah menegaskan kepada Rasulullah bahwa inna sesungguhnya kami a'taina telah memberikan kepada kamu Muhammad Al-Kautsar. Ada yang menyebut Al-Kautsar ini telaga yang nanti oleh Allah dikhususkan umat Muhammad akan meminumnya. Telaga Kautsar itu jika orang meminum satu kali maka tidak akan pernah merasa kelaparan selamanya. Maka jika ada orang hari ini bisa minum telaga Kautsar, dia tidak akan pernah lagi lapar dan haus selamanya. Di akhirat telaga ini disediakan oleh Allah untuk umat Muhammad. Ini adalah telaganya Rasulullah. Tapi Al-Kautsar juga dengan makna banyaknya karunia Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW lebih dari nabi yang lain. Fasholli li rabbika wanhar, maka Allah meminta setelah diberikan kenabian, setelah diberikan kemuliaan, ketinggian derajat oleh Allah, Rasulullah diminta untuk sholat kepada Allah. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang kafir yang saat itu menyebut Rasulullah abtar. Rasulullah putus keturunannya karena meninggalnya Qasim, anak pertama Rasulullah dengan Khadijah, sehingga diledekin Rasulullah, dilecehkan Rasulullah bahkan tidak ada keturunannya. Justru Allah menyebut justru orang yang mencaci Muhammad, dia yang akan abtar, dia yang akan tidak punya kebahagiaan dunia akhirat. Di dalam Al-Fajr Allah menceritakan wal fajri, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10, wal laili idza yasr, demi waktu malam ketika berlalu. Hal fi dzalika, bukankah di dalam malam-malam yang berlalu pada 10 Dzulhijjah itu qasamun, ada sumpah, ada janji lidzi hijr, dari orang yang amat brilian. Di hijr sebutan yang menunjukkan kejeniusan.
Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah jeniusnya. Tapi kalau Rasulullah dipuji oleh Allah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad benar-benar moralitas kelembutan batinnya itu di atas akhlak yang agung. Tapi Nabi Ibrahim dipuji lidhi hijr, orang yang sangat cerdas, yang sangat brilian. Karena itu Imam Ghazali menyatakan Nabi Ibrahim ini sebenarnya adalah biangnya filosof. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, Allah mengabadikan kemampuan Nabi Ibrahim dalam melacak ketuhanan dengan silogisme yang ayatnya panjang. Falamma ra'an nujuma qala hadza rabbi, ketika melihat bintang dianggap Tuhan, kemudian diruntuhkan lagi premis minornya, diganti dengan bulan, diruntuhkan lagi, diganti dengan matahari, diruntuhkan lagi, baru kemudian premis minor mencapai ketepatan ketika Nabi Ibrahim menyebut Rabbul Alamin. Kalau dalam bahasa kitab, premis minor itu furu, premis mayor itu asol, maka itulah yang disebut dengan kias. Maka kias sebenarnya adalah dari Nabi Ibrahim. Karena itu Imam Ghazali mengatakan filosof pertama di muka bumi itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Dan Ibrahim adalah orang yang sangat cerdas, sangat brilian. Allah menyebut ada sumpah orang yang sangat brilian di 10 awal Dzulhijjah ini. Syaikhul Qadir Al-Jilani mengingatkan bahwa 10 Dzulhijjah ini adalah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sama-sama telah mengerti bahwa Allah di dalam Al-Quran menjelaskan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah itu sejak menciptakan langit dan bumi memiliki hitungan dalam setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu 4 yang Allah sebut sebagai arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan, yang di situ Allah minta tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada kezaliman, bahkan kepada diri sendiri. Rasulullah menjelaskan salatatun mutawalliyah, yang salatatun mutawalliyah yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajabul Mudhar. Rajab itu terpencil, terapit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Kita sedang berada di Dzulhijjah yang sebelumnya Dzulqa'dah dan nanti Muharram. Di Dzulhijjah yang istimewa ada di 10 pertama. 10 pertama yang istimewa ada di 2. Yang paling utama ada di Arafah, yang kedua di Nahr. 10 Dzulhijjah 1 sampai 10 ini istimewa semuanya. Tetapi di tanggal 9, 10 itu lebih istimewa lagi. Apa yang terjadi di tanggal 9 Arafah adalah kisah Nabiullah Adam. Nahr, pengorbanan, itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim. 2 kisah Nabi besar ini yang menjadi latar belakang pensyariatan haji. Dari kisah spiritualitas Nabiullah Adam dan Ibrahim inilah maka Allah abadikan menjadi momen haji hari ini. Apa yang kita kenal dengan Arafah adalah kisah pertobatan dari Nabiullah Adam. Sedangkan lari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah itu adalah kisah Ibu Hajar yang mencari-cari air. Tawaf dilakukan oleh Nabiullah Adam saat pertobatan dan juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim setelah mau membenahi Ka'bah.
Melempar jumroh adalah aktivitas Nabi Ibrahim ketika mengusir setan yang mencoba menghalangi Ibrahim agar tidak menyembelih anaknya sebagaimana yang Allah tagihkan akan janji ketulusan cintanya kepada Allah. Kisah-kisah spiritual inilah yang diwajibkan oleh Allah untuk dinapatilasi oleh orang-orang Islam yang sudah mampu untuk menapaki kembali jejak rohaniah dari orang-orang yang pernah hadir di hadapan Allah dengan segala keistimewaannya. Jika pada Nabi Adam Allah tunjukkan bagaimana cara bertobat yang benar, maka pada Nabi Ibrahim Allah tunjukkan bagaimana pembuktian cinta dan pengorbanan yang total kepada Allah. Jika kita belajar ilmu maqamat ahwal, maka kita akan mengerti bahwa semua ulama ketika bicara tentang tahapan ruhaniyah menuju ke Allah bersepakat titik awalnya adalah taubat dan nasuha. Maka Allah memberikan penegasan bahwa haji harus memulai dari taubat dan nasuha. Dan haji akan berakhir di dalam puncak kecintaan dan pembuktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mahabbah atau cinta, Imam Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan kalau semua tahapan ruhaniyah batin menuju kehadirat Allah itu disimpulkan, maka makom yang paling istimewa di hadapan Allah yang merupakan inti dari semua makom adalah mahabbah. Maka semua perjalanan batin sebelum mahabbah gunanya hanya untuk mencapai mahabbah. Sedangkan semua hasil yang diperoleh orang setelah mahabbah adalah akibat dari mahabbah. Karena itu mahabbah menjadi inti dari maqamat yang ada di dalam batin manusia di hadapan Allah. Karena itu menjadi sangat menarik. Karena haji akan bermain di dalam rentang spiritual tobat dengan mahabbah. Maka setiap orang Islam yang hadir di hadapan Allah, dia akan terwadahi dalam suasana batin itu. Mungkin dia adalah orang yang pertama berkomitmen akan menuju kehadirat Allah dan dia pasti menapaki titik taubat. Atau mungkin dia telah mencapai titik spiritual tertinggi dan itu artinya dia sedang tenggelam di dalam asyik masuk dengan Allah dengan mahabbahnya yang tulus. Maka pantaslah kalau haji ini disebut sebagai penutup rukun Islam, puncaknya rukun Islam. Hadirin, kalau kita mencoba melihat dari sisi lain sebelum kita masuk kembali ke kisah Adam dan Ibrahim, sesungguhnya haji itu bentuk sajian ibadah yang paling complicated, yang paling rumit dan paling tinggi. Dari sisi zahirnya, haji memainkan semua hal dari diri kita. Haji adalah ibadah yang mengharuskan orang berkorban secara materi. Haji menuntut orang untuk beribadah dengan fisiknya. Haji memaksa orang untuk beribadah tidak bisa hanya sekedar sendiri, harus melibatkan keorganisasian, manajerial. Maka haji memang membutuhkan tingkat pengelolaan yang tinggi di dalam diri seseorang. Maka kalau kita melihat kalau haji orang tidak mampu memiliki rasa sosial yang tinggi, pasti akan kacau balau. Kalau haji orang tidak mampu memilih kapan kesehatannya sudah optimal, kapan merendah, kapan dia akan mengambil yang utama, kapan dia harus tinggalkan yang utama karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka
haji menjadi seru karena haji bukan persoalan sekedar mengejar keutamaan, tapi harus mempertimbangkan kesetiakawanan, tapi harus mempertimbangkan dengan keadaan fisik dan lain-lain. Karena itu haji membutuhkan tingkat kedewasaan yang paling tinggi dalam beribadah. Tapi dalam sisi ruhaniah, haji adalah bentuk ibadah yang paling sulit. Karena kita diminta oleh Allah batin tetap fokus, khusyuk, sambung dengan Allah. Sedangkan realitas ibadahnya seperti main-main. Cuma diam saja, kemudian jalan-jalan, pindah tempat, lempar-lempar, kemudian beralih, dan berganti hari. Bukan persoalan mudah menjaga batin untuk tetap fokus kepada Allah tanpa suudzon kepada siapapun, tidak berpaling dari Allah. Meskipun mata kita menatap apapun, bukan persoalan yang gampang. Setiap orang-orang yang sangat khusus di jalan Allah selalu meminta ketika kamu sudah meniatkan haji, kalau sudah mengatakan nawaitul hajja wa akhraduha lillah, saya niat haji dan saya mengharamkan diri saya untuk siapapun kecuali Allah, itu bukan persoalan ringan. Karena sudah tidak ada suami istri, tidak ada saudara, tidak ada apa-apa. Kita belajar menjadi milik Allah saja. Saat itu, mulai dari Arafah sampai kita menunaikan tawaf ifadahnya dan tahallulnya, maka butuh kedalaman batin yang sangat dahsyat. Dan karena itu ketika orang pulang dari haji pun, tagihan Allah adalah koneksi batinnya harus sekuat dia ingat kepada keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau kamu sudah pulang dari hajimu, sudah selesai manasikmu, yang Allah minta adalah ingat Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu ingat bapak ibumu. Lekat Allah di batin sebagaimana melekatnya nama orang tua kita. Harus menyatu kesadaran ketuhanan ini sebagaimana menyatunya kesadaran bapak ibu di ruhani kita. Itu standar minimal. Tapi Allah masih minta lebih dari itu. Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, atau lebih dahsyat dari itu. Kalau kita punya orang tua bernama Muhammad Toha, orang Surabaya, Jalan Ketintang. Saya menyebut dan saya tidak pernah kenal dengan bapak. Kemudian saya bilang, Muhammad Toha, orang Ketintang, Surabaya. Kira-kira batin bapak madeg atau santai-santai? Meskipun saya tidak pernah kenal, ketika nama itu saya sebut, bapak langsung dek. Itu yang disebut wajilat. Kenapa bapak bisa madeg? Karena nama itu begitu bapak cintai. Karena nama itu begitu. Karena dia adalah bapak, bapak adalah dia. Kapan kita sampai pada titik ini? Ketika orang benar-benar telah serius selalu menghadirkan batinnya kehadiran Allah dan selalu berusaha merasakan kehadiran Allah di dalam setiap ibadahnya. Sehingga ketika diajak zikir, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, batin itu langsung dek. Jadi ketika sudah diajak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hidup batinnya. Sekarang susah
nyari majelis yang mau diajak zikir. Malah ada ustadz yang marah-marah diajak zikir. Bingung saya. Ini orang paham Quran enggak? Wong Allah minta orang haji itu nanti indikatornya itu. Nah terus kalau kita tidak pernah zikiran, kapan Bapak bisa buktikan batin Bapak hidup atau tidak hidup? Di mana kita mau ngetes hati kita ini hidup atau tidak hidup? Tidak bisa. Tidak bisa. Lantas kenapa Allah sampai meminta ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira bukratan wa asila qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Habis itu Allah minta. Orang yang beriman, zikir kamu. Zikir yang banyak, pagi sore, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Para aulia, kita itu cuma punya 3 pilihan dalam hidup. Kalau tidak sedang berdiri, mungkin duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Kalau Allah minta kita zikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu artinya Allah tidak beri kesempatan kita lalai dari Allah. Bahkan ada mufassir yang mengartikan wa'ala junubikum itu artinya dalam keadaan junub sekalipun ingat Allah. Jangankan dalam keadaan suci, junub pun ingat Allah. Junub pun ingat Allah. Karena itu Allah sampai mengingatkan wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu akbar. Ada 2 terjemah ada 2 penjelasan para ulama dalam kalimat zikir kepada Allah akbar. Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadili, beliau menjelaskan zikir adalah ibadah yang paling besar dalam Islam. Dan sesungguhnya sholat itu pun lidzikri, untuk zikir. Quran itu pun zikir. Karena itu zikir menjadi persoalan paling serius di jalan Allah. Bahkan kata Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadili, betapapun sholat itu sangat istimewa. Sholat dan Quran adalah wirdul akbar, wirid terbesar. Tetapi dia dibatasi waktunya. Sedalam apapun Bapak merasakan kehadiran Allah di dalam sholat, dibatasi hanya 2 rakaat. Tidak bisa lebih. Sesenang apapun Bapak ingin kembali saat zuhur, hanya dibatasi 4 rakaat, tidak boleh lebih. Satu-satunya ibadah yang tidak diberi batasan, baik waktu maupun jumlah, zikrullah. Allah tidak berikan batasan. Tapi zikir ini juga menjadi titik awal untuk orang belajar merasakan kehadiran Allah. Kalau kita haji mau membuat koneksi batin dengan Allah sejak kita mulai pakai pakaian ihram sampai selesai, bukan persoalan gampang. Kalau orang belum bisa sholat khusyuk, yang hanya berdiri, tidak pernah pindah ke tempat lain, tidak bisa fokus kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa fokus dengan berjalan-jalan, pindah-pindah tempat, hari berganti hari, dalam waktu yang lama? Tidak mungkin. Maka sungguh yang bisa menikmati haji yang sebenar-benarnya adalah orang yang sholatnya sudah khusyuk. Tapi kalau orang sholat belum bisa khusyuk, belum bisa menghadirkan Allah di dalam batinnya, merasakan kehadiran Allah, dalam keadaan mata terbuka, gerakan beda-beda, bacaan ganti-ganti. Kalau dia duduk menghadap kiblat, mata terpejam, hanya mengingat Allah saja tidak bisa. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat Allah dalam keadaan mata terbuka dengan gerakan berbeda, ucapan berbeda-beda? Tidak mungkin. Karena itu kunci khusyuk ada di zikrullah, zikir, menghadap kiblat, mata tertutup, dan batin belajar
belajar untuk fokus hanya pada Allah. Bukan pekerjaan mudah. Dan karena itu pun Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah selesai menjalankan sholat biasa, ada kata qadha, ada kata iqamah yang digandengkan Allah dengan sholat, itu beda. Kalau kamu sudah menunaikan sholat, zikirlah kamu, ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Fa'idat ma'nantum, kalau kamu merasa tentram dengan kalimah Allah, kalau kamu sudah tahu rasa nikmatnya Allah, kalau kamu sudah mengerti ladzatul dzikr, kelezatan zikir, faqimus shalah, baru kamu bisa iqamatus shalah. Dan semua orang yang qadha sholat, iqamah sholat. Tapi kalau orang iqamah sholat, sudah pasti qadha sholat. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud iqamah itu bukan qadha. Iqamah hanya bisa disebut apabila sempurna. Kalau belum sempurna, tidak bisa disebut iqamah. Maka seruan menjelang sholat disebut iqamah, untuk menyadarkan kita bahwa kita akan sholat yang serius, zahiran wa batinan. Tidak sekedar zahirnya, tapi batinnya harus hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu namanya iqamah. Disebut iqamatud dar dalam bahasa Arab apabila rumah itu tidak hanya selesai fisiknya, tapi seluruh instalasinya sudah selesai, instalasi listriknya, airnya, seluruh peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk rumah yang siap huni telah sempurna semuanya. Kalau sudah sempurna semuanya, baru disebut iqamatud dar. Iqamatus shalah tidak cukup kalau orang cuma ngerti cara takbir, cara rukuk, cara bacaan, sementara tidak bisa batin khusyuk hadirat Allah. Kalau cuma badan ngadep kiblat, begitu takbir batin lari ke mall, batin bingung mikir kendaraan, batin mikir usaha-usaha, batin mikir janji-janji. Zahir ngadep kiblat, batinnya sampai membelakangi Allah. Zahirnya tampak khusyuk-khusyuknya, tampilan zahirnya kayaknya sampai paling alim, tapi di batin kita kurang ajar Allah. Tidak bisa. Maka harus main dua-duanya. Dan belajar Allah tidak bisa langsung dengan mata terbuka. Kenapa? Karena kita masih ahlul aliyah. Wong matanya merem aja masih gambarnya ada. Bagaimana kalau mata terbuka? Itu sulit. Karena itu Allah ajarkan belajar zikir. Terus coba ingat Allah. Duduk, berdiri, berbaring, coba belajar ingat Allah. Kalau Allah sudah menjadi persoalan terbesar dalam hati kita, kalau Allah sudah menjadi isu utama di rohani kita, baru kita bisa mulai menegakkan Allah di batin. Maka zikir itu pintunya. Kalau orang sudah bisa zikir, mata terpejam menghadap Allah, karena itu wajib kita ini belajar zikir. Wajib kita ini menyempatkan waktu untuk duduk mata terpejam, mengkhususkan diri ke Allah. Maka kalau saya ditanya, bagusnya zikir pada sholat itu merem apa melek? Ya merem. Jadi kalau sudah subhanallah, 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 merem. Alhamdulillah, alhamdulillah, merem. Maksudnya, kata-kata ini harus kita maknai di batin. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 kita belajar seirama dengan seluruh makhluk di semesta yang memuji Allah. Kita belajar mensucikan Allah dari segala bentuk kekeliruan pemahaman. Kita belajar mensucikan akidah sampai pada batas yang paling jernih di dalam batin kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, 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 kita
kita urai segala nikmat yang pernah Allah hadirkan dari dulu hingga saat ini. Diri kita yang tidak pernah Allah minta bayaran. Allah cuma ingin kita menyebut. Allah cuma ingin kita ingat saja. Kalau itu dari Allah, cuma itu dong, nggak lebih. Allah tidak pernah merampas apa yang Allah berikan pada kita. Maka kata alhamdulillah dimaknai tidak. Terlebih ketika orang pikir la ilaha illallah, maka yang terbaik mata terpejam. Persoalannya kalau orang tidak pernah dikiran. Kalau saya tanya, berapa sehari semalam Bapak dikiran? Wong setelah sholat sudah lari. Dianggapnya ibadah cukup dengan sholat tok. Pantes batinnya tetap kasar. Pantes batinnya tidak bisa berempati pada orang. Pantes gampang saudara muslim. Wong memang tidak pernah dilembutkan. Cara melembutkannya zikir. Bahkan kata para ulama, tidak ada yang paling cepat narik rahmat Allah dari zikrullah. Tidak ada majelis yang pertama diturunkan rahmat di muka bumi ini kecuali zikrullah. Ada ulama yang tidak paham, lu kok bisa zikir, majelis zikir yang menjadi pertama diturunkan rahmat Allah. Kalau tidak majelis Quran, kalau tidak majelis hadis. Memang la ilaha illallah itu bukan ayat Quran. Memang orang zikiran itu tidak sedang menjalankan ajaran Quran. Kan Quran yang nyuruh supaya banyak zikir. Kan la ilaha illallah itu kalimat Quran. Karena itu Abu Yatim Yatim Abdillah Allah Maafillah. Beliau kalau mengijazahkan zikir di Tariqah Syadiliyah dulu, beliau pesan agar la ilaha illallah dibaca mujawwad, agar hak-hak tajwidnya jangan dilanggar. Ya karena memang itu ayat Quran. Karena itu ayat Quran. Maka disinilah kita bisa mengerti persoalan mengingat Allah. Maka kalau orang sudah bisa khusyuk dalam keadaan mata terpejam, maka dia sekarang berlatih khusyuk kepada Allah dalam keadaan mata terbuka. Maka itulah yang terjadi pada Rasulullah, sehingga mengalir 3 surat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat tanpa terasa capeknya. Kalau Rasulullah tidak merasakan kehadiran Allah, tidak ada yang sanggup. Itu yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, sehingga kalau sholat gemetaran, air matanya tumpah, suaranya parau. Ini bukan sekedar gerakan fisik, tapi ini gerakan batin. Itu yang terjadi pada Sayyidina Ali, sehingga ketika anak panah menusuk, dicabut tidak terasa. Karena itu Rasulullah mengingatkan as-shalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj. Sholat itu bergerak batin kehadirat Allah. Bukan sekedar fenomena takbir rukuk sujud. Saya kadang-kadang bingung. Mosok sampai tua begini kita hanya cuma diskusi, ngotot-ngototan, cuma berdiri yang benar, naruh tangan yang benar. Ya Allah, ini diskusi kelas ini tidak. Kalau memang ada yang kurang cepat dibenahi, tapi jangan di sini konsentrasinya. Umur kita sudah mepet, gitu loh ya. Kapan kita ini belajar merasakan kehadiran Allah? Kapan belajar khusyuknya? Nanti kita takbir sholat, yang dicari cuma sebelah, yang dipikirin cuma itu kakinya kurang angkat. Sampai ribut apa dengan orang? Gitu loh ya. Aslinya kalau di sini satu, di sana satu. Sholat jamaah sah, cuma tidak dapat pahala soft saja. Gitu loh. Kalau sholatnya sah, cuma tidak kena pahala softnya, tidak kena. Loh, tapi cuma begini diurusi, cek seriusnya sampai di ewangi bentrokan segala itu. Oh, gitu loh. Kita kan harus mengerti mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang kita harus buka batin longgar. Sehingga kita mengerti apa yang harus diutamakan. Betul kita
harus lurus softnya, betul kita ini harus baik dohirnya, mutlak aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu kita tegakkan. Tapi setelah itu batin belajar khusyuk Allah. Kalau orang sudah bisa khusyuk sholat, dibuktikan di haji, maka baru ketemu, oh ini indahnya haji. Pulang ngerti rasanya bagaimana merasakan kehadiran Allah pada puncak momennya. Kalau biasa ketemu kekasih dalam keadaan keseharian, itu istimewa. Tapi kalau kita ketemu kekasih di mahligai peraduan, oh itu tambah dahsyat. Maka kalau orang haji merasakan kehadiran Allah di mahligai terbesar yang Allah ciptakan sebagai syariat dalam kehidupan, oh itu dahsyat karena Allah memfasilitasi yang sangat hebat. Maka pulang dari haji ceritanya bukan cuma kota. Maka pulang dari haji bukan cuma ketemu batu bata, bukan cuma ketemu pasir, bukan cuma cerita teman sebelah, kamar sebelah. Kok sayang sekali uang dihabiskan banyak-banyak hanya cuma untuk ketemu onta, ketemu kurma. Bukan itu. Masih ada yang lebih serius seharusnya. Walaupun tidak boleh diceritakan. Paling tidak ada dua momen besar yang Allah angkat untuk kita teladani. Yang pertama adalah kisah pertobatan Nabi Adam. Syabul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Qudiyah Bitoliqil Haq mengutip penjelasan Wahab bin Munabbih, tabi'in yang paling ahli sejarah, menceritakan bahwa Nabiullah Adam ketika diturunkan ke dunia 6 hari 6 malam nangis terus. Allah biarkan. Pada hari ke-7 Allah tegur. Untuk apa kamu nangis Adam kalau bahasa kita? Kenapa kamu pakai nangis segala? Kemudian Adam mengatakan, ya Allah, bagaimana saya tidak susah, saya sudah tinggal sebelumnya di tempat yang penuh kenikmatan, sekarang saya tinggal di dunia yang penuh kesulitan. Saya sebelumnya tinggal di kemuliaan, sekarang saya tinggal di dalam penderitaan. Saya sebelumnya tinggal dalam segala kecukupan, sekarang saya penuh dengan kekurangan. Bagaimana saya tidak susah ya Allah? Malah dibentak oleh Allah. Adam, siapa yang tidak kecewa? Aku ciptakan engkau dengan tanganku sendiri, dengan kekuasaanku sendiri. Aku berikan engkau kemuliaan yang belum pernah aku berikan kepada makhlukku. Aku letakkan puncak kemuliaan itu. Aku suruh seluruh malaikat sujud kepadamu. Cuma satu yang aku minta, jangan makan buah khuldi. Kenapa kamu bisa lalai? Siapa yang tidak kecewa? Kemudian Allah menyatakan, fawa'izzati wa jalali law wuli'atil ardu rijalan kullahum misla ya'buduni al-laila wan nahara wa la yaftaruna tarfata 'ainin summa innahum 'asuni la anzaltuhum manazila ma'asi. Demi keperkasaan dan keagunganku, kata Allah, seandainya muka bumi ini dipenuhi orang-orang yang alim, yang ahli ibadah, yang selalu ibadah bertasbih kepada Allah siang malam, tidak pernah putus ibadahnya sekejap pun. Kok tiba-tiba berani orang itu melakukan maksiat di hadapanku? La anzaltuhum manazilal 'asi. Aku akan jebloskan orang itu ke derajat orang pendosa. Nangis Nabi Adam. Nangis. Ratusan tahun nangis. Dibiarkan oleh Allah sampai air matanya membentuk cekungan air yang akhirnya tumbuh tanaman-tanaman indah di Bukit Junti di India, atau lebih tepatnya di Sri Lanka. Kemudian malaikat Jibril turun memberitahu Nabi Adam, kamu pergi ke Mekah sana, Mekah,
kalau tawaf tunggu 10 terakhir dan 10 awal Dzulhijjah. Maka Nabi Adam pergi. Setelah masuk 10 Dzulhijjah, Nabi Adam tawaf selama 1 minggu 1 malam. Pas siang seminggu siang malam Nabi Adam tawaf. Ada yang menyebut Nabi Adam sambil zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus begitu. Ada yang doanya lebih panjang dari itu. Maka kemudian Allah mengampuni. Di Al-Quran Allah menjelaskan fatalaqa Adama kalimatin min rabbih fataba alaihi. Allah, Nabi Adam ketemu kalimat yang kemudian dengan kalimat itu membuat Adam diampuni. Tapi ada ulama yang menjelaskan ketika tawaf belum diampuni, kecuali Nabi Adam nanti di Jabal Rahmah ketemu Ibu Hawa yang sebelumnya diturunkan di Jeddah. Kemudian di situ Nabi Adam menyadari kesalahannya, tahu diri. Tahu diri itu bahasa Arabnya Arafah. Tempat itu kemudian sekarang disebut sebagai Arafah. Dan disitulah Nabi Adam diampuni oleh Allah. Karena itu kata para ulama, rukun tobat ada 2. Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua iktiraf, Arafah. Sadar mengenali kesalahannya dan berkomitmen baik. Kenapa kita ini terus disuruh ke Arafah di dalam haji? Untuk meniru Nabi Adam. Tidak ada orang yang tidak berdosa kepada Allah. Dia harus bawa dosanya, dia harus tangisi di Arafah, dia harus taubati di Arafah dengan taubatan nasuha. Dan dia harus keluar dari seluruh kesalahan dan keburukannya, berkomitmen menjadi makhluk baru yang serius akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka pantas kalau Rasulullah menyebut orang haji itu kayak waladat ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan kembali. Seandainya umat Islam yang berangkat haji itu benar-benar keluar dari semua tradisi buruknya dan benar-benar berkomitmen untuk menjadi orang yang serius di jalan Allah, yang akan menjadi martir kebaikan dan kebenaran, yang hidupnya akan ditumpukan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Betapa dahsyatnya jika setiap tahun jutaan orang lahir kembali dengan membawa suci kenabian untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran. Tapi bukan persoalan gampang untuk sampai ke titik itu, sehingga kadang-kadang orang kehilangan makna ketika menjalankan ibadahnya. Yang kedua, momen paling istimewa juga adalah korban. Ini berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim diminta mengorbankan anaknya. Oleh Allah, ada 3 analisis yang biasanya mengemuka kenapa Nabi Ibrahim sampai disuruh mengorbankan anaknya. Para ilmuwan modern itu menyatakan ini sebagai bentuk bantahan Allah terhadap tradisi penyembahan saat itu yang biasa dilakukan dengan mengorbankan manusia untuk Tuhannya. Dan Allah ingin mengakhiri itu dengan cara Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya, tetapi kemudian dibatalkan. Sebagai bentuk tidak ada lagi model peribadatan dengan penyembahan semacam ini. Tapi kalau yang dipahami oleh para ulama biasanya adalah ini sebagai tagihan Allah atas pernyataan Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Nabi Ibrahim itu Nabi yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Nabi Ibrahim itu tidak bisa makan sendiri. Nabi Ibrahim kalau mau makan, dia harus jalan 2 mil. Mencari orang yang bisa diajak makan dulu. Kalau 2 mil tidak ketemu orang, baru makan sendiri. Saking dermawannya. Nah kita
Kita tidak seperti orang yang kalau makan nunggu tamu pulang, itu udah bagus. Nunggu pulang dulu tamunya baru kita makan, Masya Allah, gitu ya. Sampai gigir bocil 6 menit, gitu ya. Kadang-kadang makanan yang diberi tamu bukan yang terbaik. Yang terbaik disimpan di kulkas, dimakan sendiri, gigirnya. Kadang-kadang ke ibu juga masih dikurang-kurangi. Lebaran mau ke orang tua, sudah beli jeruk 5 kilo, diturunin, jangan 5 kilo deh, kebanyakan. 1 kilo saja, lama-lama setengah kilo, parah. Masya Allah. Kemertua ini, mertua juga orang tua, gitu loh. Sampai dikasih anaknya nggak banyak, gitu loh. Masih hitungan gitu loh. Masya Allah, saking gigirnya kita ini. Saking gigir. Nabi Ibrahim dermawan. Tidak ada orang lain yang gigir. Orang gigir tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Maka Nabi Ibrahim contohnya, saking hebatnya ribuan onta itu disembelih untuk menolong orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim. Kemudian dipuji-puji Nabi Ibrahim kedermawanannya oleh tetangganya. Nabi Ibrahim mengatakan, jangankan cuma onta, anak pun kalau Allah mau minta dikorbankan, tak korbankan. Belum punya anak. Orang kalau lagi belum itu enak kalau ngomong gitu ya. Oh, tampil, tak benar, coba aku jadi tampil, aku begini, iya sampai belum pernah jadi. Begitu jadi lebih mumpet gitu loh ya. Pemerintah dicaci waki sana sini, kayak paling pinter birokrasi, kayak paling ngerti ngurusi negara. Giliran jadi RT, amburadul gak karuan aja kan, gitu loh ya. Kok sih gampang yang mencela, gitu loh ya. Makanya kata orang Barat itu, to say is easy, to do is difficult, to understand it more difficult, gitu ya. Cuma ngomong gampang, gitu ya, melakukan tidak gampang. Maka kiai juga begitu. Kalau kiai tidak ngerti birokrasi itu kalau ngomong, Masya Allah Pak, kerasnya tidak karuan. Waduh, Masya Allah. Enak, tidak pernah tahu bagaimana meluruskan di dalam birokrasi. Bagaimana rumitnya menata di dalam sebuah sistem. Kalau kita berada di dalam sistem, kita tahu tidak gampang. Tidak gampang. Meluruskan barang bengkok itu butuh strategi. Kalau kita tidak memiliki strategi dan kesabaran, tidak ada Islam ini. Karena itu Rasulullah diingatkan oleh Allah. Falaula fadlan ghalidhal qalbi la fadlu min haulik. Muhammad, kalau kamu keras, bubar orang di sekelilingmu. Tidak jadi Islam ini agama rahmatan lil alamin. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Maka Nabi Ibrahim begini, begitu tanggal 7 malam, tanggal 8 berarti 8 malam tidur, diingatkan oleh Allah setelah punya anak Ismail yang begitu soleh, begitu bagusnya. Diingatkan, kamu dulu udah janji loh, mau nyembelih anak. Nah ini yang tadi disebut, ada sumpah, ada janji orang yang cerdas pada 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Akhirnya ditagih tanggal 8 malam. Begitu mimpi, Nabi Ibrahim ngerti kalau ini dari Allah, cuma karena perintahnya nyembelih, jadi bingung. Ini dari Allah atau dari setan? Bingung itu bahasa Arabnya tarwiyah. Maka terus tanggal 8 disebut tarwiyah. Puasanya puasa tarwiyah. Kenapa Nabi Ibrahim dulu bingung memahami mimpi ini benar dari Allah atau tidak? Akhirnya besoknya tidur diulang lagi oleh Allah, diingatkan Nabi. Begitu yang kedua kali, Nabi Ibrahim langsung sami'na wa ata'na. Pak, ini cara beragama yang keren. Kapan menggunakan nalar yang canggih, kapan nalar